Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film Persian Lesson yang dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang tokoh bernama Giles asal Belgia yang ditangkap oleh tentara Jerman untuk dikirim ke kamp konsentrasi. Ia mencoba melarikan diri dan menipu para tentara Nazi bahwa dirinya bukan orang Yahudi, melainkan orang Persia. Awalnya tipuan ini berhasil, sampai suatu ketika Giles diminta oleh seorang komandan Jerman untuk mengajarkannya bahasa Persia. Bagaimana sulit dan getirnya Giles menjalani hal tersebut demi lolos dari maut. Giles sedang menelusuri rel kereta api di tengah hutan. Namun itu bukan sebuah awal perjalanannya. Scene pun berganti. Diawali dengan sebuah penangkapan sekelompok Yahudi yang akan dibawa ke suatu tempat. Giles merupakan salah satu di antara mereka. Lalu orang yang berada di sampingnya menawarkan sebuah buku ditukar dengan setengah porsi roti. Setelah sampai di tengah hutan, mereka dikeluarkan dari truk untuk dieksekusi mati. Giles menjatuhkan tubuhnya dan mengaku bahwa ia merupakan keturunan orang Persia. Petugas pun yang salah satunya bernama Max langsung membawanya ke hadapan Komandan Koch yang memang sedang membutuhkan orang Persia. Ternyata buku yang telah ia tukar dengan roti tersebut merupakan buku berbahasa Persia yang membuat pengakuan Giles sedikit dipercaya. Dalam keadaan gugup, Giles berusaha berkomunikasi bahasa Persia yang ia karang sendiri. Setelah lolos dari pengetesan, untuk sementara waktu Giles dimasukkan ke dalam barak bersama tawanan Yahudi. Lalu cerita masuk ke tengah-tengah suasana di mana para tahanan sedang diidentifikasi statusnya masing-masing. Kini posisi Giles dijadikan sebagai koki di bawah penjagaan Elsa. Saat itu Giles menjadi bahan obrolan antara Max dan Elsa mengenai keinginan Komandan Koch untuk menjadikan Giles sebagai guru bahasa Persianya. Ternyata Max tidak terlalu yakin bahwa Giles merupakan orang Persia. Selama bekerja, Giles terus menghafal dan menyusun setiap kata yang ia karang sendiri beserta artinya. Di hari pertama, Koch mengutarakan alasannya ingin diajarkan bahasa Persia dikarenakan ia bercita-cita untuk membuat restoran di Iran setelah perang usai. Giles diminta mengajarkan 4 kata sehari sama dengan 24 kata seminggu, 96 kata sebulan, dan 1152 kata setahun. Sesuai perkiraan, Koch ingin menguasai lebih dari 2000 kata sebelum perang berakhir. Secara spontan, Giles mengajarkan kata-kata dasar hasil karangannya yang harus benar-benar ia hafalkan, mengingat Koch mencatat setiap ucapannya. Esoknya Max tiba-tiba datang ke hadapan Koch melaporkan tentang kebohongan Giles. Sesuai pengalaman Max yang sering menangkap dan mengeksekusi orang Yahudi, dari segi fisik dan baunya, ia meyakini Giles sama persis seperti ciri-ciri tersebut. Namun pengakuannya malah membuat Koch marah, seolah Max merasa lebih pintar darinya yang sudah menaruh kepercayaan terhadap Giles. Kemudian Koch merubah keinginan dari yang hanya 4 kata menjadi 40 kata terjemahan setiap harinya. Pertanda Giles harus menghafal sebanyak apa yang diinginkan Koch. Saat itu Elsa merasa kesal mengadu kepada Max tentang Komandan Koch yang telah melarangnya menulis catatan tahanan serta digantikan oleh Giles dikarenakan tulisan Elsa sangat jelek. Terbesitlah antara keduanya berencana membunuh Giles dengan alasan mau melarikan diri. Singkat cerita, akhirnya Max menemukan kesempatan saat bertugas mengawal Giles membuang sampah keluar gerbang hingga Giles terpancing jebakan Max. Di tengah pelarian, ia dihentikan oleh seorang kakek-kakek sambil menodongkan senjata. Ternyata si kakek hanya mengingatkan bahwa di hutan tersebut banyak ladang ranjau. Kemudian Max mulai melancarkan aksinya memburu kembali Giles ke tengah hutan.
Untungnya Giles balik lagi ke dalam kamp konsentrasi menuruti perkataan si kakek, sehingga rencana jahat Max dan Elsa dapat digagalkan. Setelah itu komandan menyuruhnya mencatat daftar nama tahanan. Dari sanalah Giles mendapatkan ide mengartikan 40 kata tersebut yang ia tulis di balik buku daftar nama supaya meninggalkan jejak catatannya. Semakin hari semakin banyak kata yang harus ia hafalkan. Hampir di setiap detik selalu fokus mengasah daya ingatannya. Di suatu hari, para anggota Jerman sedang mengadakan pesta yang dihadiri sekitar 30 orang, yang dimana hidangannya dibuat khusus oleh Coach dengan bantuan Giles. Di tengah pesta, Coach spontan menanyakan kepada Giles arti pohon dalam bahasa Persia. Namun jawaban Giles melenceng dari apa yang telah diajarkannya, membuat Coach merasa tertipu, sehingga menghajar Giles habis-habisan di hadapan semua orang. Seusai pesta, Max diperintah mengirimkan Giles ke pertambangan serta mengawasinya. Tentu saja si Max sangat senang mendapatkan tugas tersebut, sehingga ia mempunyai kesempatan menyiksanya sepanjang hari. Kemudian Max menyuruh temannya mengawasi Giles dikarenakan ia ingin berkencan dengan Elsa ke pesta dansa. Temannya tersebut diamanati untuk menghajarnya selama ia bekerja. Giles sudah tidak mampu menopang tubuhnya hingga tersungkur ke tanah. Di dalam barak, Coach menyaksikan Giles mengigau dengan bahasa Persia hasil karangannya, membuat Coach kembali menaruh kepercayaan terhadap Giles. Ia pun langsung dibawa ke ruang pengobatan. Setelah sembuh, hubungan antara keduanya kembali membaik. Di dalam kantin, Max dan Elsa menggosipkan salah satu komandan yang memiliki kemaluan atau titik kecil. Salah satu temannya langsung mengadukan mereka ke hadapan Coach. Ternyata si pelapor memiliki dendam pribadi dikarenakan cemburu setelah mengetahui hubungan Max dan Lena sudah menjadi sepasang kekasih. Lalu Coach mendatangi komandan tersebut yang pada awalnya meminta ingin menjadikan Giles sebagai asisten resminya. Namun si komandan malah melenceng dari pembicaraan serta menyampaikan gosip tentang hubungan Coach dan Giles yang diduga saling menyukai sesama jenis. Dikarenakan kesal, Coach pun membalas dengan membocorkan gosip tentang si komandan yang memiliki titik kecil. Akibat hal tersebut, komandan memindahkan Elsa ikut bersama daftar kaum Yahudi yang akan segera dideportasi. Malam itu, sikap Giles yang biasanya gugup berubah tegas dan penuh percaya diri. Seolah ia mulai menikmati peran yang selama ini membuatnya tertekan, bahkan berani mengetes Coach dengan mengajaknya berkomunikasi berbahasa Persia. Di pagi hari, Giles mendapatkan tugas bekerja di perkebunan. Sebelum keluar gerbang, ia menyaksikan barisan kaum Yahudi yang sedang diseleksi untuk dikirim ke lembah kematian. Selang beberapa hari, Giles kembali ke dalam kamp yang pada saat itu kondisinya sangat sepi, nyaris tak berpenghuni. Ternyata Coach sengaja mengirim ia ke perkebunan agar tidak masuk ke dalam daftar deportasi atau menyelamatkannya dari momen pembantaian besar-besaran. Musim dingin tiba, kamp konsentrasi kembali disesaki oleh tawanan baru. Dampak positif dibalik penyamarannya sebagai orang Persia, Giles sudah terbiasa menghafal satu persatu nama setiap tahanan, lalu diapresiasikan menjadi kata dalam bahasa Persia hasil karangannya. Di dalam barak ia bertemu penghuni baru bernama Marco dan Jacob. Esok pagi, nasib keduanya sedang dipukuli petugas akibat tidak mampu bekerja.
Semakin hari, sikap coach berubah drastis, seolah ketegasan dan keangkuhannya mencair dan mulai memiliki empati ketika ia tahu Giles ingin membawa pulang makanan untuk seseorang. Kemudian makanan tersebut diberikan kepada Marco dan Jacob yang telah mengalami penyiksaan. Marco menyatakan diri telah berhutang budi atas kebaikannya. Penderitaan kembali menimpa mereka berdua, diseret kerja paksa ke pertambangan. Di malam hari, Max menemukan seorang tawanan baru asal Persia. Hal tersebut diketahui Marco dan Jacob. Penuh semangat, Max langsung menemui Giles guna mempertemukan mereka berdua. Setelah masuk ke dalam barak, orang tersebut ditemukan tewas dalam kondisi tergorok. Max tersulut amarah dan nyaris mencekik Giles sampai mati. Melihat itu, Marco berani mengakui bahwa ialah pelaku pembunuhnya sehingga langsung ditembak mati. Peperangan semakin sengit dikarenakan posisi musuh semakin mendesak Jerman. Para perwira memutuskan untuk mendeportasi kloter kedua dalam rangka pemusnahan massal. Sementara waktu, seperti biasa, coach mengirimkan Giles ke perkebunan. Namun ia sudah merasa di titik lelah dan memilih menyelamatkan Jacob menggantikan posisinya. Ada seorang komandan melihat keberadaan Giles di tengah rombongan evakuasi. Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada coach, membuat coach segera menyusulnya. Ia seret Giles keluar dari barisan. Ketika seorang petugas mencegahnya, coach todongkan pistol sehingga berhasil menyelamatkan Giles dari deportasi. Tidak lama, Amerika bersama angkatan udaranya telah mencapai titik di mana camp itu berada. Anggota Jerman harus segera menghancurkan bukti dokumen serta evakuasi besar-besaran. Coach mulai panik serta bersiap diri kabur sesuai rencananya pergi ke Persia untuk melanjutkan hidup. Ia masuk ke dalam barak dan segera membawa Giles pergi. Sedangkan sisa penghuni yang lain langsung dibinasakan di dalam barak tersebut. Max menyaksikan tindakan coach. Ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada komandan, namun usahanya sia-sia. Setelah sampai di tengah hutan, keduanya pun berpisah memilih jalannya masing-masing. Singkat cerita, coach berada di stasiun menuju Teheran. Ia memalsukan identitasnya sebagai orang Belgia dan mulai berkomunikasi menggunakan bahasa yang telah diajarkan Giles. Petugas merasa heran dikarenakan ketidaksinkronan antara identitas dengan bahasa aneh yang coach ucapkan. Dari sanalah ia baru menyadari selama ini Giles telah menipunya. Ia pun langsung ditangkap petugas karena ketahuan seorang warga Jerman. Sedangkan Giles telah berada di kamp pengungsian. Di sana ia memberikan kesaksian yang sangat luar biasa, mampu memberikan daftar nama sekitar 2000 lebih. Setiap kata yang ia ucapkan tak ayal, diiringi air mata kepedihan. Ia melangkah menelusuri hutan, membawa trauma yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya.
Film ini mengajarkan bahwa sesulit dan semustahil apapun sebuah kondisi akan dapat dilalui selama kita tenang dan terus berpikir keras bagaimana caranya bertahan. Oleh karena itu, sayangi diri sendiri karena hanya itulah salah satu cara terampuh kita untuk tetap kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.